Hai Sobat Makan, akhirnya webkomik One Punch Man chapter 145 sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Saat Mimin buat video ini, manganya masih bahasa Jepang ya sob. Untuk Inggrisnya belum keluar, jadi ini masih di luar nulur Mimin. Jika ada kesalahan translate atau pemahaman, bisa koreksi di komentar ya. Di awal scene kita diperlihatkan suasana kacau balau di dunia One Punch Man karena invasi robot yang berlangsung sangat lama. Dari dalam markas, salah satu staf mengatakan bahwa sekarang para pahlawan harusnya sudah tiba di lokasi pertempuran. Tetapi karena kegagalan komunikasi, detail situasi pertempuran tidak diketahui. Dan sekarang kehancuran berada di mana-mana hingga menyebabkan peta lokasinya menghilang. Tak berselang lama datanglah pahlawan Neo. Setelah menentukan lokasi kekacauannya, pihak Neo langsung mengirimkan tim top Neo leader yaitu Blue. Pihak Neo juga mengizinkan serangan preemptif yang berpotensi menimbulkan kehancuran. Di sisi lain, tim intelijen Neo saat ini sedang menyelidiki asal-usul pasukan robot misterius ini. Setelah itu kita diperlihatkan Macoy melihat monitor yang menampilkan invasi di mana-mana. Dengan bercucuran keringat, Macoy bergumam, "Apakah ini bencana?" Setelah itu ia bertanya kepada rekannya tentang kabar dari asosiasi pahlawan. Lalu rekannya menjawab, "Tampaknya kau tidak dapat mengatasinya. Kecuali kelas S, kinerja rata-rata mereka jauh lebih rendah. Jadi meskipun mereka pergi ke lokasi, mereka hanya akan menjadi sasaran musuh." Mendengar pernyataan rekannya, Macoy menjawab, "Aku mengerti, itu hanya akan menjadi sasaran musuh." Setelah itu Macoy memiliki permintaan apakah bisa menawarkan senjata ke pahlawan pro secara gratis. Macoy juga memberi alasan atas permintaan itu. Selama pahlawan pro memakai setelan tempur, mereka dengan mentalitas kuat seperti Neo Moment Reader akan bisa memberikan pengaruh besar dalam situasi ini, bukan? Namun rekannya menjawab bahwa sampai saat ini ia mendesak pahlawan pro untuk pindah ke Neo supaya mendapat fasilitas itu. Rekannya juga tak bisa mengurus mereka yang tinggal sampai mendengar lebih banyak sumber daya. Mendengar penolakan secara halus, Macoy tambah berkeringat sejagung-jagung. Lalu rekan berkacamata menanggapi, "Tuan Macoy, kau adalah karyawan senior Neo. Aku meminta pemrosesan pemikiran yang rasional tanpa terombang-ambing oleh nostalgia pekerjaanku sebelumnya. Harap tetap kuat." Mendengar perkataan rekannya ini, Macoy pun bisa sedikit lebih tenang. "Ah, benar juga. Apa masih sulit bagi Kuropikari untuk bertarung di luar? Bagaimana kalau mengirim Stick Knight?" Metalbat terus bersikap skeptis terhadap kebijakan Neo. Dalam situasi saat ini adalah jawaban bahwa tidak mungkin mengirim seseorang ke medan perang karena rasa saling percaya tidak mencukupi, bisa menimbulkan risiko. Pada momen ini kita juga diperlihatkan kondisi Metalbat duduk termenung tak melakukan apa-apa. Kita lanjut ucapan Macoy, "Bagaimana dengan Child Emperor?" Lalu rekannya menjawab bahwa Child Emperor juga merupakan pahlawan Neo yang sulit diatur. Pagi hari telah tiba, lalu muncul berbagai berita di beberapa media. Serangan robot musuh telah diluncurkan melalui drone raksasa pagi hari pukul 5.44 menit. Lebih dari 1.500 robot yang jatuh ke tanah langsung menghancurkan bangunan Strong Orge. Dalam bangunan itu terdapat aktivitas pahlawan bayaran Mercenary Company. Dalam 11 detik tentara bayaran bersenjata yang terdaftar dimusnahkan dalam pertarungan. Setelah 6 menit musuh beralih menghancurkan kota. Pahlawan dari asosiasi pahlawan yang bergegas ke lokasi juga berhasil dikalahkan. Sementara itu pahlawan Neo dikerahkan untuk mengatasi situasi di kota X. Pertempuran dimulai 5 menit. Lalu di kota M pukul 6.02 pagi dikabarkan 3.300 bahkan lebih mengepung dan menyerang gedung keamanan tingkat tinggi yang dikabarkan telah dibeli oleh pahlawan kelas S King. Namun King tidak ada di sana. Tentara robot terus berjalan menghancurkan kota. Pukul 6.28 pagi ekspansi yang cepat dari kerusakan kota dikonfirmasi di setiap kota. Pahlawan Neo mengeluarkan panggilan darurat ke semua prajurit, termasuk mereka yang tidak bertugas. Pukul 6.37 pagi komunikasi dengan lembaga administrasi pencegahan dan keamanan bencana besar termasuk organisasi kepolisian telah terputus. Neo Hero mengerahkan pasukan secara beruntun, tergantung jumlah armada musuh yang dipimpin oleh pemimpin Neo. Distributed Dispatch dikeluarkan untuk masing-masing kelompok. Asosiasi pahlawan mengirim pahlawan profesional sesegera mungkin.
tetapi mereka sangat terlambat dalam menanggapi perbedaan kekuatan dan jangkauan terbesar dalam sejarah. Setelah melihat berita lewat komputernya, Child Emperor menanggapi, "Phew, itu yang terburuk." Lalu sambil mengoperasikan komputernya, Child Emperor melanjutkan, "Sambungan paksa ke bidang penerimaan unit yang dipulihkan selesai. Baiklah, kita sudah sampai di meja sinyal identifikasi pesawat. Tak perlu dikatakan lagi, tapi aku lega. Puluhan ribu robot itu buatan manusia, bukan terjadi secara alami. Pasti ada seseorang di baliknya." Lalu Child Emperor tercengang menemukan sesuatu di komputernya tentang basis industri robot dan juga yang menggerakkan pasukan robot. "Tunggu sebentar, apakah ini?" Belum selesai berkata, Child Emperor dihampiri salah satu staf Neo. "Tidakkah kau akan berpartisipasi dalam pertempuran?" Sekitar 200 anggota Child Emperor Squad sedang menunggu di luar, kata staf yang menghampiri Child Emperor. Di sisi Child Emperor, ia masih tercengang dengan apa yang ia temukan. Setelah beberapa detik, ia baru merespon staf itu, "Aku akan bersiap-siap. Maaf, tapi aku sedang tidak ingin berbicara dengan orang dewasa sekarang. Tapi jangan khawatir, aku tahu bagianku. Aku akan menyelesaikan semuanya dengan benar," kata Child Emperor sambil meninggalkan ruangannya. Scene pindah ke pertarungan pasukan Neo Suiryu dengan pasukan robot. Meskipun para robot menyerang menggunakan lasernya, pasukan Suiryu tetap tak mengalami luka sama sekali berkat setelan tempur. Alhasil pasukan robot malah dibuat hancur lebur seperti tape. Melihat aksi anggotanya, Suiryu berkata, "Jangan sampai terluka dan tetap berhati-hatilah." Setengah dari regu sedang menghancurkan robot, setengah lainnya melindungi warga sipil. "Untuk saat ini aku akan menyerahkan Bolivat ini kepada kalian." Lalu salah satu anggota menanggapi, "Bagaimana dengan pemimpin Suiryu?" Suiryu menjawab, "Aku akan mencoba menghubungi asosiasi pahlawan." Mendengar tentang asosiasi pahlawan, anggotanya menanyakan apakah Suiryu membutuhkan dukungan asosiasi pahlawan. Suiryu lantas menjawab, "Tidak, aku tidak meminta dukungan. Sebagai pemimpin baru, aku ingin menghubungi mereka secara formal untuk mengatakan jangan datang." Nampaknya Suiryu ingin mencegah jatuhnya korban dari pahlawan pro yang bertarung tanpa setelan tempur ya sob. Ini juga diperkuat saat ia pergi mengatakan, "Berapa banyak orang di asosiasi pahlawan yang dapat memasuki zona pertempuran ini tanpa setelan tempur? Beberapa kelas S juga demikian. Berbahaya bagi asosiasi pahlawan untuk berpartisipasi dalam pertempuran di level ini." Kemudian ia bergumam tentang keadaan saat ini. Tak berselang lama, monster muncul di belakang Suiryu dengan siap menyerangnya. Anggotanya nampak terkejut lantaran monster itu tak bisa berhenti. Namun dengan insting bela diri Suiryu, monster itu berhasil dikalahkan dengan mudah menggunakan teknik tinju ular buta yang disempurnakan oleh setelan tempurnya. Setelah itu ia mengatakan, "Kalian juga mengikuti. Lagi pula, bahkan dengan kekuatan itu, kau tidak bisa menang melawan yang kuat. Hubungi aku ketika kau datang dengan sesuatu yang gila. Situasinya tidak biasa. Tapi, mari kita lakukan sesuatu dengan Neo Hero. Untungnya kami memiliki peralatan yang bagus dan banyak personil. Bahkan asosiasi pahlawan tidak usah melibatkan apapun, dikarenakan kami akan membereskan semuanya," kata Suiryu yang meremehkan asosiasi pahlawan. Scene pindah ke Suiko yang dibangunkan alarm saat sedang tidur pukul 7 pagi. Saat masih proses pemulihan kesadarannya, Suiko mendengar suatu perintah. "Aku memberitahu pahlawan tinggal di gedung ini yang masih ketiduran. Persiapkan untuk pertarungan sesegera mungkin. Berkumpul ke ruangan operasi." Tak berselang lama para pahlawan mempersiapkan diri di ruang operasi termasuk Suiko. Suiko langsung mengatakan di mana dia bisa membentuk tim dan mengirimkannya. Mendengar perkataan Suiko, pahlawan di sana langsung memandangi dirinya sambil berkata, "Apakah kau masih mengantuk?" Setelah itu terdengar suara gemuruh di luar gedung. Dan benar saja sob, pasukan robot telah mengepung gedung asosiasi pahlawan. Sistem pertahanan yang dirancang Metal Knight untuk asosiasi pahlawan berusaha menghancurkan pasukan robot yang datang. Melihat sistem pertahanan bertarung, salah satu pahlawan berkata, "Saat ini, sistem pertahanan komprehensif sedang bertarung. Kami satu-satunya yang bisa melawan jika mereka menerobos." Pahlawan lain menanggapi, "Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ini mungkin waktu terbaik dalam hidupmu." Suiko hanya terdiam melihat mereka. Sementara Forte malah pergi dari para pahlawan yang berkumpul. Saat ditanyai oleh Chenentot, Forte menjawab bahwa ia harus memberi makan Rover dan juga Black Sprem. Setelah itu kita diperlihatkan mereka berdua. Sambil makan, Black Sprem berkata dalam hati, "Aku tidak berpikir akan ada. Aku pikir bagaimanapun itu ada.
Sekarang, dalam keadaan sekarat di ambang kehilangan kemanusiaan dalam perlombaan untuk bertahan hidup melawan sesuatu yang kaya akan variasi, sesuatu yang telah kupersiapkan dengan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun tanpa ketahuan, apakah kau datang ke sini untuk memotong pita gawang sekaligus? Aku akan mengambil semua yang ada di dunia dengan momentum itu. Pendekatanmu umumnya benar dan efisien. Bersenang-senang atau negosiasi tidak menyisakan ruang untuk kehancuran dan berhenti berpikir. Memprioritaskan asosiasi pahlawan dari pahlawan Neo, apakah ketenangan juga merupakan ancaman? Perhitungan akan lebih mudah jika terlebih dahulu mengeliminasi siswa gagal yang memiliki banyak ketidakpastian daripada siswa berprestasi yang memiliki nilai simpangan militer tinggi. Itu dikelilingi sepanjang jalan. Dengan fasilitas Poci dan aku, kita bisa melewatinya bahkan jika tempat ini menjadi kosong. Tapi ini adalah akhir dari orang-orang ini. Gumang Black Supreme yang sangat rumit. Setelah itu Forte mengatakan untuk makan pelan-pelan. Black Supreme tak menanggapinya. Ia fokus makan dan mengatakan ia sangat diuntungkan karena ketidakhadiran Saitama. Kalau Rover sih masih menanggapi perkataan Forte. Setelah itu kita diperlihatkan Forte sedang memikirkan tentang sesuatu yang membuatnya terus kepikiran. Situasi ini, dua keputusan muncul di benakku. Tapi Saitama, kita mungkin akan dimusnahkan. Tapi jika kau dengan Blue menjadi jembatan antar organisasi, aku yakin kita bisa membangun era baru para pahlawan. Blue ingin berkonsultasi denganmu sebagai jembatan antar organisasi. Ketika aku memberitahumu, kau Poci sedang berjalan-jalan dengan membawa kantong plastik yang digunakan untuk menampung kotoran anjing. Aku sedikit panik untuk percaya bahwa pesanku pasti didengar. Aku akan melakukannya. Jadi aku akan senang setelah itu. Gumang Forte ingin menyatukan Neo Hero dan asosiasi pahlawan lewat Saitama dan Blue. Shin pindah ke pertarungan. Di sana terdapat Blue solo melawan ratusan robot yang menyerangnya. Namun Blue dapat mengatasinya sendirian. Tak berselang lama dari markas Neo melalui komunikasi jarak jauh, staf berbicara kepada Blue. Blue, pernapasan dan denyut nadimu sepertinya tidak stabil sepanjang waktu. Apakah kau baik-baik saja? Blue menjawab untuk tidak perlu panik. Lalu staf menanggapi, kau mulai bertarung lebih awal dari siapapun dan mengalahkan banyak musuh tanpa kesulitan apapun. Santai dulu saja untuk saat ini. Kau sangat beruntung. Seperti prediksi Fuji sama, aku bisa merespon berkat patroli di pagi hari skala sejauh ini mungkin tidak terduga. Tapi kami Neo dapat dengan mudah memusnahkan kekuatan musuh sebesar ini. Bukankah begitu? Kemudian Blue menanggapi, jumlah dan kekuatan musuhmu, bukannya aku kesal. Daripada itu, kerusakan ini lambat laun segala sesuatu yang kau lihat dilahap api. Gagasan bahwa keberadaan pahlawan dapat menyelamatkan dunia adalah ilusi yang mudah. Agar masyarakat mendapatkan kembali mata pencahariannya, perlu kerjasama banyak orang untuk memulihkan kota. Karena aku tak bisa memulihkannya, setidaknya aku harus bertarung. Brengsek, cepat cari tahu lokasi untuk bencana ini. Mendengar amarah Blue, staf menanggapi, aku tahu Blue, kembalilah dan tunggu. Sementara waktu kau beristirahatlah. Setelah kau mengalahkan musuh, kau akan dikirim lagi dengan anggota timmu. Mendengar hal itu Blue malah semakin marah. Bahkan di saat seperti ini, ayahku tidak keluar. Tetapi orang-orang memiliki aku. Aku tidak akan menyerah untuk berjuang, kata Blue yang menganggap ayahnya Blas tidak peka dengan bencana ini. Shin pindah ke Genos yang telah sampai ke laboratorium Metal Neck. Setelah sampai, Genos berkata, ini adalah laboratorium pertama Bovoy. 3 basis penting yang diidentifikasi oleh Drift Knight. Setelah itu ia mengingat perkataan Drift Knight, Tuan Genos, aku ingin menyerahkan kepadamu. Bahkan jika ini adalah pertempuran antara pahlawan kelas S, begitu dimulai akan sulit untuk mengendalikan situasi sampai penyelesaiannya tercapai. Metal Neck adalah musuhmu. Setelah mengingat perkataan Drift Knight, Genos tanpa ragu melangkah untuk maju. Reaksi energi tinggi, apakah kau memperhatikan ini? Kata Genos dengan tegas. Setelah itu aktivasi sistem pertahanan yang komprehensif terhadap penyusup sudah aktif. Dan dengan aktifnya sistem itu, tiba-tiba Shin pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak
bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.